Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, sahabat-sahabat semua, sahabat sejati, sahabat-sahabat yang kuat, sahabat-sahabatku yang insya Allah akan selalu bahagia dalam kehidupannya. Hari ini saya mencoba untuk berbagi dan saling menguatkan dalam menjalani proses kehidupan kita, yang tentunya bahwa setiap orang itu pasti akan mengalami sebuah persoalan dalam kehidupannya. Kemudian dari persoalan-persoalan itu seringkali kita berada di ambang keputusasaan yang menyebabkan kita tidak mampu untuk melakukan atau berpikir bagaimana kita harus keluar dari permasalahan kehidupan kita. Sehingga sejatinya bahwa manusia tentu akan membutuhkan orang lain di dalam kehidupannya, entah itu sebagai sebuah penguat atau bisa jadi akan menjadi sumber solusi atau penyelesaian dari sebuah problem yang kita hadapi dalam kehidupan. Nah, ketika pada saat seseorang berada dalam kondisi keterpurukan, kemudian dia tidak bisa berpikir positif atau melakukan hal apa sih yang harus saya lakukan di dalam kehidupan ini, di saat saya berada dalam kondisi di mana saya tidak mampu menemukan titik terang dari sebuah persoalan-persoalan yang saya hadapi. Nah, keberadaan orang lainlah yang akan menjadi sebuah solusi untuk mengkomunikasikan terhadap hal-hal yang mungkin hal itu akan menjadi sebuah tekanan bagi diri kita. Namun, kita harus membangun sebuah kesadaran juga kepada diri kita, bahwa pada saat kita membutuhkan orang lain di dalam kehidupan ini, di mana kita berada dalam kondisi yang tentunya mungkin kita berada dalam kondisi sebuah problem yang sulit kita untuk mengatakan kepada orang lain, tetapi kita juga harus membutuhkan orang lain untuk kita membahasakan terhadap persoalan-persoalan itu. Karena sejatinya bahwa manusia itu tidak ingin dirinya berada dalam sebuah perangkap di mana dia selalu berada dalam situasi yang tidak nyaman. Setiap pribadi selalu berusaha untuk keluar dari sebuah persoalan-persoalan yang dihadapinya, untuk mencari bagaimana dia harus menjalani sebuah kehidupan ini agar dia berada dalam kondisi nyaman. Tetapi pada dasarnya bahwa di dalam proses menjalani sebuah kehidupan yang notabene-nya kita paham bahwa manusia itu adalah budak kebaikan. Kenapa saya katakan bahwa manusia itu adalah budak kebaikan? Karena ketika ada orang yang mengatakan sesuatu yang sifatnya mungkin hal itu bisa memberikan sebuah dampak atau hal positif terhadap diri kita, yang merasa bahwa oh ini baik, oh ini cocok buat semua persoalan yang saya hadapi pada saat ini. Namun kita tidak pernah berpikir bahwa apa yang disampaikan orang atau apa yang dikatakan orang itu bersifat menjadi sesuatu yang akan memiliki kekuatan buat diri kita terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi, tanpa harus menanyakan tentang diri kita bahwa apakah hal ini sudah menjadi sebuah solusi yang terbaik terhadap hal-hal yang akan kita hadapi, hal-hal yang akan kita jalani di dalam proses kehidupan kita. Karena pada dasarnya bahwa dalam sebuah kehidupan manusia seringkali berada dalam ambang kehancuran. Kenapa saya katakan bahwa manusia selalu berada dalam ambang kehancuran? Karena pada dasarnya bahwa manusia itu mudah sekali terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, atau hal-hal apa yang disampaikan orang lain terhadap dirinya, kemudian dia tidak bisa mampu mengolah terhadap apa yang disampaikan itu, dia langsung mengatakan atau mengambil semuanya tanpa harus menyaringnya, kemudian dia menjalankannya di dalam kehidupannya. Nah, ketika dalam proses kehidupan
manusia seringkali mengalami sebuah kondisi dilema di dalam dirinya terhadap hal-hal yang diterima itu tadi, tanpa dia harus saring kemudian dia lakukan di dalam kehidupannya. Nah, pada saat kondisi seperti inilah kita terjebak, di mana jiwa kita tidak mampu ternyata untuk kawin terhadap persoalan-persoalan atau hal-hal yang disampaikan orang itu. Kita hanya melakukan sesuai dengan apa yang kita mau atau sesuai dengan apa yang diinstruksikan orang itu terhadap diri kita, tanpa kita harus selektif terhadap persoalan itu. Nah, satu persoalan yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita, bahwa dalam proses kehidupan saya selalu mengatakan kepada diri saya sendiri, ketika di dalam menjalani kehidupan yang notabene-nya bahwa pada dasarnya bahwa kita itu sebagai makhluk sosial yang tentunya membutuhkan orang lain, tetapi kita harus pahami kebutuhan apa yang harus kita bangun di dalam diri kita, kebutuhan apa yang harus kita penuhi di dalam diri kita. Tidak mesti keseluruhan semua hal yang disampaikan oleh orang lain, semua hal apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, kemudian kita semua kerahkan semuanya tanpa ada patrol di dalam diri kita untuk melihat sisi mana sih yang pantas untuk diri kita, sisi mana yang pantas untuk kita harus jalankan, sisi mana yang pantas untuk kita harus terapkan di dalam diri kita. Jadi ketika kita mampu memahami sesuatu yang sifatnya bahwa jika hal ini saya lakukan dalam kehidupan saya, maka dampaknya akan bersifat seperti ini. Ya, tentu bagaimana kita harus membangun sikap di dalam diri kita bahwa tidak mesti harus itu dilakukan. Kenapa tidak mesti harus hal itu dilakukan? Karena ketahui bahwa dalam proses kehidupan kita banyak sekali hal-hal yang akan menyebabkan diri kita terjebak dalam persoalan-persoalan konflik itu, di mana setiap orang ketika dia berada dalam sebuah konflik dan mereka tidak mampu untuk menyelesaikan konflik di dalam dirinya, maka muncullah di dalam dirinya sebuah sikap atau sesuatu pandangan di dalam dirinya untuk menyalahkan semua hal yang penyebab dari sebuah persoalan-persoalan yang dihadapinya. Terutama dia akan menyalahkan dirinya, kemudian menyalahkan orang lain, lebih-lebih ketika dia menyalahkan Tuhan. Nah, pada saat kita berada dalam situasi di mana kita diharuskan, artinya di mana kita mengatakan kepada diri kita, menyalahkan tentang diri kita, kemudian menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, yang pada prinsipnya bahwa itu akan memberikan sebuah efek di dalam diri kita untuk tidak manusiawi, untuk tidak bijak, yang pada dasarnya bahwa kesalahan itu sebenarnya bukan bersumber dari orang lain, bukan bersumber dari apa yang disampaikan orang terhadap diri kita, tetapi pada dasarnya bahwa kesalahan itu adalah sumbernya dari diri kita sendiri. Kenapa saya katakan bahwa sumbernya dari diri kita sendiri? Karena kita senantiasa salah kaprah, salah menafsirkan terhadap apa yang dikatakan orang, terhadap apa yang disampaikan orang. Kemudian dengan begitu cepat kita mengambil atau menerima semua hal apa yang disampaikan orang terhadap diri kita, yang pada dasarnya bahwa di saat kita harus cepat menerima, kemudian kita tidak menyaringnya dan mengolah di dalam diri kita, yang ujung-ujungnya akan berdampak sesuatu negatif kepada diri kita. Jadi sahabat-sahabat sejati, bahwa di dalam kehidupan pada dasarnya bahwa bagaimana kita harus menjadi pribadi yang cerdas, pribadi yang memiliki sebuah ketenangan dalam diri kita, kemudian pribadi-pribadi yang betul-betul mampu memahami apa sih yang menjadi tujuan kehidupan kita, kemudian apa sih yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini, dan hal apa sih yang harus kita pahami bahwa hal itu akan menyebabkan kita berada dalam kondisi terpuruk. Tentu hal-hal seperti inilah yang harus kita harapkan di dalam diri kita, sehingga kita tidak akan pernah berada dalam situasi yang namanya dilema yang menyebabkan kita harus berada di ambang putus asa. Nah, kenapa saya katakan juga bahwa manusia itu budak kebaikan? Karena kadang-kadang seperti ini. Ketika orang lain mengatakan sebuah kebaikan kepada diri kita, yang pada dasarnya bahwa hal itu sebenarnya belum bisa kita butuhkan pada saat itu. Hal itu belum dalam artian belum tepat, belum
belum waktunya untuk kita menerima hal itu, tetapi karena kita pada saat itu berada dalam sebuah masalah, kemudian dia menawarkan itu, akhirnya kita mencoba untuk melakukannya, yang pada akhirnya hanya sebatas untuk mencerahkan diri kita, mencerahkan cara berpikir kita, tetapi tidak memiliki sebuah kekuatan yang utuh untuk kita kelola di dalam diri kita. Tapi pada saat seseorang berada dalam situasi yang sifatnya memiliki sebuah permasalahan dalam kehidupannya, kemudian dia mencoba untuk menelaah, mencoba untuk berpikir, mencoba untuk merasakan, dan kemudian memilah-milah hal apa yang harus dia lakukan, kemudian dia kembalikan kepada dirinya. Dan di saat dia kembalikan kepada dirinya, apakah hal ini akan berdampak positif buat saya atau berdampak negatif buat saya? Nah, ketika kita berpikir bahwa ini ternyata memiliki dampak positif yang sifatnya bukan hanya sementara, tetapi akan memberikan sebuah efek positif sepanjang kehidupan kita, maka coba kita harus menerapkan itu. Tapi jika hal itu hanya sebatas meringankan beban kita pada saat itu, ya coba kita cari alternatif lain untuk kita mencoba memahami bahwa masih ada sisi lain harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Karena satu, pada dasarnya bahwa kekuatan yang terbesar di dalam diri kita, kekuatan yang terbesar dalam diri manusia adalah dirinya sendiri. Bagaimana dia harus membangun sebuah sikap, istilahnya kesepakatan antara pikiran dan hatinya untuk menentukan setiap hal yang dia lakukan dalam kehidupannya agar dia tidak terjebak dalam sebuah persoalan itu. Nah, kenapa manusia banyak sekali mengalami yang namanya konflik? Manusia seringkali berada dalam situasi di mana dia berada dalam sebuah konflik, itu pada dasarnya bahwa ketidaksanggupan diri, ketidakmampuan diri kita untuk memberikan sikap tegas terhadap diri kita, terhadap hal apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar, dan apa yang disampaikan oleh orang lain, kemudian kita kelola. Maka pada saat itu kalau hal itu betul-betul tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, jangan kamu terapkan. Karena pada dasarnya bahwa itu akan menjadi sesuatu dilema. Sehingga memang pada dasarnya bahwa di dalam kehidupan itu dibutuhkan dua hal, dalam artian dua pilihan di dalam hidup. Nah, ketika kita dihadapkan dua pilihan di dalam kehidupan kita, kemudian kita merasa bingung dengan dua pilihan itu sendiri, yang harus kita lakukan adalah pada saat engkau menentukan satu pilihan di antara dua pilihan itu, maka jangan pernah engkau tertekan dengan pilihan yang satunya yang kamu tidak ambil atau yang kamu tidak terapkan dalam kehidupan kamu. Tetapi abaikan pilihan yang satunya, tapi fokuslah kepada pilihan yang satu yang kamu coba terapkan di dalam kehidupanmu, supaya pilihan yang satunya tadi yang tidak kamu pilih itu tidak mempengaruhi cara berpikirmu, tidak mempengaruhi rasa kamu sendiri, atau tidak memberikan sebuah dampak penyesalan bahwa seandainya tadi yang ini saya ambil tidak akan mungkin seperti ini. Jadi fokuslah terhadap apa yang kamu pilih, kemudian abaikan yang kamu pilih, yang tidak kamu pilih tadi. Bukan berarti bahwa itu tidak bermanfaat sebenarnya, tetapi mencoba untuk mengabaikan dalam artian bahwa ketika kamu fokus kepada satu, maka fokuslah kepada satu, kemudian yang satunya adalah kita coba abaikan. Nanti suatu waktu bahwa pada saat time-nya akan tepat, maka kita coba untuk menerapkan itu. Nah, bagaimana seseorang untuk menyelesaikan problem di dalam kehidupannya? Maka satu hal yang harus kita tanamkan pada diri kita, sahabat sejati, bahwa kenali dulu permasalahanmu. Kenali problem, kemudian diagnosa, identifikasi terhadap masalah-masalah yang kamu hadapi. Jangan hanya asal kita bercerita terhadap persoalan kita, beban yang kita hadapi dalam kehidupan kita, tapi kita harus kenali dulu persoalan-persoalan apa penyebabnya, kemudian apa nanti solusinya, dengan orang siapa yang tepat untuk bercerita. Jadi kesalahan-kesalahan yang terbesar dalam kehidupan seseorang adalah ketika dia berada dalam sebuah permasalahan dalam kehidupan, berada dalam problem, dia begitu mudah untuk bercerita kepada orang lain tanpa harus berpikir bahwa pantas hal ini saya ceritakan kepada dia. Apakah dia pantas dijadikan sebagai orang tempat saya berbagi cerita untuk mencari solusi terhadap permasalahan saya? Ya, jadi kita harus dalam artian
bagaimana membangun sebuah sikap atau kemampuan mengidentifikasi terhadap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Maka carilah orang-orang yang memberikan solusi yang terbaik, yang betul-betul mampu mengetahui tentang persoalan-persoalan kita. Kemudian orang-orang yang memiliki empati dan simpati terhadap permasalahan kita, tanpa harus memprovokasi cara berpikir kita, tapi bagaimana membawa pola pikir kita itu bisa keluar dari permasalahan yang kita hadapi itu sendiri. Saya rasa sahabat sejati bahwa dalam kehidupan setiap orang ini ingin menjadi sesuatu yang terbaik dalam hidupnya, ingin keluar dari sebuah problem dalam kehidupannya. Maka lakukan yang terbaik dalam kehidupan. Pahami setiap persoalan kehidupan kamu, setiap masalah yang kamu hadapi, entah itu yang berkaitan dengan diri kamu sendiri, dengan orang lain, atau mungkin dengan keluarga dan sebagainya. Coba dipahami dulu dengan cara yang bijak, karena pada dasarnya adalah sikap yang bijak akan menyelesaikan sebuah permasalahan. Dengan sikap yang bijak akan menjadikan kita sebagai orang yang cerdas untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak boleh kerdil, kita tidak boleh merasa lebih ditekan oleh masalah itu sendiri, tapi berupaya mencerdaskan diri kita terhadap masalah itu, sehingga kita paham bahwa apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Karena sejatinya pada dasarnya bahwa bagaimana kita merasa nyaman dalam menjalani kehidupan, tentu yang harus kita kembalikan adalah pada diri kita sendiri. Kita sendirilah yang akan mengelola semua cara berpikir kita, perasaan kita, kemudian hal apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena kita sebagai alat dalam kehidupan ini, maka marilah kita harus mengkawinkan cara berpikir kita, perasaan kita, kemudian dengan tindakan dalam kehidupan kita. Nah, ketika mungkin kita gagal dalam kehidupan, maka harus kita pahami bahwa tidak ada yang sempurna yang kita harus lakukan dalam kehidupan, tapi kita harus belajar untuk menyempurnakan, artinya berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan, sehingga kesempurnaan itu berdasarkan cara pandang kita bahwa ini sudah cukup buat saya, ini sudah cukup yang harus saya lakukan. Itulah letak kesempurnaan. Karena pada dasarnya bahwa ketika kita mengambil sebuah tindakan, istilahnya mengambil sebuah pola pikir bahwa mengatakan bahwa ini belum sempurna, itu sempurna dan tidak sempurnanya itu kembali kepada cara pandang kita terhadap apa yang kita terima dalam kehidupan. Saya rasa teman-teman sekalian, jadilah pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang betul-betul luwes terhadap persoalannya, sehingga kita terbebas dari konflik-konflik yang menyebabkan kita berputus asa, menyebabkan kita menjadi orang-orang yang tidak mampu untuk berbuat dalam kehidupan ini. Ingat, obat yang terbaik dalam kehidupan adalah diri kamu sendiri, bukan orang lain. Maka obatilah diri kamu, kuatkan diri kamu, motivasi diri kamu, berikan sugesti positif pada diri kamu tanpa harus menunggu sugesti dari orang lain, tetapi selalu katakan istighfar dalam diri kamu, karena dengan kata istighfar itu akan mendelete sebuah permasalahan-permasalahan dalam diri kamu sendiri, sehingga engkau akan bisa mendapatkan cara pandang berpikir yang positif terhadap masalah kamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.